lagi di podcast Ruamiku. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oke, kita bakal lanjut nih dengan teman ngobrol Kakak Teresia. Nah, Kakak boleh dong tadi di-spill lebih mana? Suara sidang kah atau suara masyarakat? Kalau misalnya ditanya kayak gini sebenarnya harusnya sama ya antara suara masyarakat dan suara wakilnya di parlemen. Sebenarnya kayak gitu kan. Cuma kan mungkin di beberapa kasus ada pertimbangan-pertimbangan lain, kayak misalnya nggak bisa melulu mempertimbangkan satu pihak aja. Kayak misalnya kita harus mempertimbangkan keberlanjutan industri, keberlanjutan pengusaha, let's say kayak gitu. Jadi kalau misalnya keberlanjutan industri ini nggak dipikirkan, berarti kan masyarakat juga nggak dapat kerja. Sebenarnya kita sebenarnya yang aku lihat, maksudnya DPR juga ada di titik itu gitu. Jadi ketika kita, jadi satu peraturan kan harus menjawab semuanya gitu. Jadi gimana, jadi aku itu berbicara, maksudnya narasi-narasi beritaku itu membicarakan itu. Jadi gimana caranya menemukan titik tengah antara semua itu. Jadi kita nggak bisa terlalu condong ke manapun itu gitu. Jadi nggak boleh ke terlalu masyarakat, karena DPR itu kan bagaimanapun juga harus melahirkan regulasi atau undang-undang yang bermanfaat untuk semua. Jadi bukan untuk hari ini aja misalnya gitu ya, kemarin ada kasus PHK gitu. Jadi nggak bisa untuk buruh aja sebetulnya, tapi untuk buruh dan juga pemberi kerjanya gitu. Jadi gimana mereka sama-sama diuntungkan, sama-sama bisa berjalan terus ke depan gitu. Oke. Berarti Kak, berita-berita terkini juga, walaupun kadang tuh di media sosial tuh banyak yang menjatuhkan dari sisi pemerintah ya. Biasanya TV dari parlemen sendiri bakalan angkat atau enggak? Kayak contoh kemarin yang disebut saja Raja Ampat atau yang di tempat-tempat wisata lainnya. Kita pasti angkat sebenarnya, karena ini kan penting untuk masyarakat banyak. Jadi baik secara jurnalis ataupun secara DPR itu ada nilai beritanya gitu. Terus kalau kemarin sebenarnya walaupun aku liputan di Ambon, itu aku sempat angkat isu itu juga. Jadi salah satu anggota DPR Komisi 7 kebetulan membidangi itu pariwisata, di mana kan memang itu kawasan wisata kita yang katakanlah berpotensi terancam gitu ya, terancam kerusakan oleh nikel gitu. Jadi kita nggak mungkin nggak mengangkat isu-isu yang kayak gitu. Jadi maksudnya potensi alam kita kan memang harus dilindungi, dan itu kan maksudnya masyarakat Papua juga perlu mendapatkan perlindungan, baik mata pencahariannya ataupun lingkungannya, yang kalau misalnya nanti tercemar, nanti mereka gimana, air bersih nggak ada dan lain sebagainya gitu ya. Dan jadi kita sebetulnya ketika misalnya itu bertentangan dengan undang-undang, misalnya saya sebagai TV parlemen gitu, aku akan menanyakan kepada anggota DPR kayak langsung direct, kalau Pak ini tidak sesuai misalnya gitu ya, ini mungkin tidak sesuai dengan undang-undang minerba, gimana pengawasan DPR. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada yang mengibaratkan kalau tiga ini kan yudikatif, legislatif dan eksekutif. Betul. Itu kan trias politika. Iya, trias politika. Nah, itu kan 3 pilar demokrasi. Nah, kan betul. Ada yang bilang kalau jurnalis itu pilar keempat demokrasi. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan itu dan benar-benar jadi pilarnya? Yaitu kita harus tanya kepada anggota, kepada pimpinan DPR gitu, apa sebetulnya udah tepat belum sih? Karena kan DPR itu berkewajiban untuk mengawasi kan, untuk mengawasi kinerja pemerintah, untuk mengawasi penggunaan anggaran seperti itu. Jadi ketika misalnya ini izin IUP-nya sudah tepat atau belum, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya sudah tepat, ya kita akan tunjukkan gitu di mana undang-undangnya. Jadi nanti di TVR parlemen itu kita akan memuat itu di beritanya. Jadi ini sebenarnya sudah tepat dan ada di undang-undang ini. Kita rujuk ke situ gitu. Jadi bukan hanya apa yang anggota bilang A, B, C, D dan kita tulis gitu. Jadi kita tuh sebetulnya yang perlu diluruskan sedikit, kita tuh bukan media kehumasan, tapi sebetulnya kita sudah menuju ke proses bisnis jurnalistik pada umumnya, seperti media pada umumnya gitu. Jadi kita menuju kantor berita gitu, doain aja. Jadi
Nanti kita memang udah ke arah situ. Jadi bukan apa yang anggota bilang dan kita tulis aja. Jadi kita akan cross check semuanya sebelum kita tulis, sebelum itu menjadi berita itu udah ada proses verifikasinya kok. Luar biasa ya, jadi semoga ini dengan tugas yang banyak bisa semakin menyuarakan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya ke DPR aja, bukan berpihak ya ke DPR aja, tapi juga suara masyarakat. Betul. Nah, tapi kakak ini kan tugasnya banyak banget nih ya. Kenapa nih kakak masih bertahan dan masih sampai di tahap ini di TV Parlemen? Passion sih. Oke, jadi memang passionnya di situ. Iya, kalau orang bilang kayaknya nggak bisa dikerja pakai passion, enggak juga. Menurut aku passion itu mungkin kayak misalnya kita awalnya passionnya sebagai jurnalis atau kita memilih jurnalistik sebagai karena itu passion kita. Terus ternyata di tengah jalan tuh capek banget ya ternyata gitu kan. Betul. Mungkin kamu merasakan itu? Ya, betul sekali. Ya, terus jadi maksudnya ketika capek, ketika kayak jenuh gitu ya, kita nggak bisa langsung mikir itu bukan passion kita. Jadi kayak mungkin passion tuh menurut aku harus dipelihara ya. Jadi nggak hari ini passion, besok enggak gitu, enggak. Jadi kalau misalnya passion dipelihara tuh ketika kita capek ya kita inget, oh gue seneng nih kayak gini dari dulu. Kayak misalnya kayak aku dari dulu pengennya giving voice to the voiceless. Jadi ketika misalnya aku ngelihat masyarakat yang merasakan kebermanfaatan tulisan aku, atau misalnya merasa ini cukup menjembatani antara masyarakat dan DPR, aku inget itu gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita ingat lagi apa yang udah kita buat, apa yang udah kayak ya let's say jadi berkatlah untuk orang. Betul. Ya menurut aku kayak ya harusnya sih capeknya hilang ya. Maksudnya, tapi kayak nggak apa-apa kalau misalnya capek istirahat. Oke. Jadi jangan bilang ini bukan passion, nggak boleh gitu. Jadi capek tuh istirahat, kalau jenuh tuh ya udah liburan lah apa gitu. Jadi tapi ntar nanti bisa back on track lagi gitu. Jadi take a break, break juga sebentar. Nah berarti ini juga menjawab nih buat kaum muda yang sering burn out nih, harus istirahat juga. Nah tapi kakak, ini nih penting juga nih kak, kalau misalnya kakak bukan jadi jurnalis, apa sih yang pengen kakak jadi, profesi apa gitu? Aduh sulit nih. Tapi aku dari dulu pengen jadi pengacara sih. Oh dari dulu pengacara. Kayak mungkin even sampai tahun berapa ya? Aku kan kuliah tuh 2012 ya. 2012 sudah memantapkan diri nih jadi jurnalis. Terus kayak 2000 something 2016 2017 tuh teman-temanku mau sumpah kan. Aku sempat nyobain toganya. Wow. Sempat kayak tetap pengen ikut disumpah gitu. Cuma betul, kayak ya apapun platformnya, apapun jurusannya, jalannya gitu udah ditentukan pertama-tama. Kedua ya tetap bermanfaat bagi masyarakat. Itu sih yang penting. Luar biasa ya. Nah, tadi udah banyak insight yang kita punya. Satu hal yang Trisha mau tanya nih. Dua deh. Nilai hidup apa yang kakak pegang sampai saat ini? Walaupun tadi udah banyak moto juga yang kakak bilang, tapi nilai hidup apa yang kakak pegang sampai saat ini? Dan kalau misalnya hidup kakak menjadi sebuah berita, headline yang cocok buat hidup kakak apa sih? Aduh, yang kedua susah ya. Jadi yang pertama dulu, kalau menurut aku nilai hidup tuh kayak nggak usah susah-susah ya, kayak berintegritas. Susah ternyata. ASN banget ya. Susah ternyata. Tapi maksudnya ini penting sih, ketika kalau misalnya kita integritas dimanapun itu, walaupun di kehidupan sehari-hari itu penting banget. Even kayak ini sekecil apapun ya, kayak misalnya kita lampu merah untuk pejalan kaki. Kalau di Jakarta tuh banyak banget yang jalan aja deh nggak ada yang nyebrang gitu. Itu sering banget kayak gitu. Di Ambon juga kak. Oh di Ambon juga. Jangan kayak gitu ya. Ya jadi maksudnya integritas tuh penting untuk hal-hal yang kayak bukan di pekerjaan aja, tapi juga di kehidupan sehari-hari sih kayak gitu. Maksudnya itu sangat disayangkan kan. Sebenarnya hak pejalan kaki itu cuma 30 detik loh. Apa sih salahnya kita berhenti aja 30 detik gitu. Sebenarnya itu hal-hal yang kecil yang mungkin kita nggak sadar gitu. Karena aku selain nyetir, aku juga sebagai pejalan kaki merasa terganggu gitu. Gitu-gitu. Jadi kalau misalnya yang kedua nih yang sangat sulit ya, sebenarnya sulit nih membuat headline dalam waktu singkat. Apa ya? Mungkin kita rangkai bersama ya. Oke, bisa tuh kak. Terkait moto yang tadi juga yang udah kakak. Iya, coba ya. Mungkin bermakna untuk masyarakat dengan berada di mana? Di sarang
wakil rakyat atau gimana kakak? Di parlemen ya? Oh, mungkin gini, melenggang ke parlemen, gitu. Kamu takut banget loh. Melenggang ke TV parlemen ya. Kalau ke parlemen kan jadi anggota. Oh ya. Tapi kan nggak ada yang tahu. Betul. Melenggang ke TV parlemen, Teresia aja ya. Siap melayani masyarakat. Asik. Gitu. Melenggang ke TV Bismillah. TV parlemen, Teresia siap melayani masyarakat. Luar biasa banget. Tolong dikawal ya. Ya, tetap dikawal. Oke. Tapi kakak, sayang sekali kita sudah mendapatkan banyak insight dan jadi saya rasa masih banyak yang bisa kita sharing, tapi kita dibatasi oleh waktu. Kita sudah berada di penghujung acara podcast. Gak berasa ya? Ya gak berasa banget kan kak. Nah tapi kita pengen dengar nih closing statement dari kakak Teresia buat teman-teman Sobat Miku di luar. Sebenarnya memilih jadi jurnalis tuh bukan keputusan mudah ya menurut aku, karena ketika memutuskan jadi jurnalis kan diskusi sama keluarga dan ditanya, kamu ini kan perempuan gitu. Jadi ketika dibilang kamu ini kan perempuan, emang bisa? Sebelumnya pertanyaannya seperti itu, tapi yang mau aku sampaikan ke teman-teman, ke Sobat Miku, kita perempuan bisa jadi apapun, kita perempuan bisa melakukan apapun, tapi kita harus juga melakukan apapun itu dengan 100%. Bukan untuk lebih baik dari laki-laki, tapi untuk untuk jadi versi terbaik untuk diri kita, gitu sih. Luar biasa, keren sekali kakak Teresia. Nah teman-teman Sobat Miku di rumah, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode Ruang Miku di saat ini, dan terima kasih juga kakak Teresia sudah berbagi banyak kepada kita. Sama, terima kasih. Ya. Jadi kalau kalian menyukai podcast Ruang Miku, tetap saksikan podcast Ruang Miku hanya di TVRI Maluku. Dan jangan lupa ikuti semua medsos TVRI Maluku untuk berita update lainnya. Dan juga tetap pantau TVRI Maluku, kita ada di Instagram, media sosial lainnya. Dan dari akhir kata dari saya, Miku Jelisha, dan juga teman ngobrol Teresia Putar-Putar, pamit undur diri. Bye-bye!